Saatnya mengunjungi Istana Topkapi, salah satu bangunan bersejarah di Istanbul, Turki. Sebelum masuk gerbang, mata kita pasti tertuju pada bangunan air mancur peninggalan Sultan Ahmed III. Bangunan bergaya barok ini dibuat abad ke-18. Antik ya? Wah, lumayan ketat loh penjagaan Istana Topkapi. Untuk masuk, kita harus melewati penjagaan tentara di gerbang. Nama gerbangnya, Gerbang Sultan. Dibangun pada abad ke-15. Tua banget. Oke, sekarang kita lewatin tentara dan masuk gerbang. Di balik gerbang Sultan terhampar taman yang super luas, dinamakan Divan Square. Asri banget ya. Kebayang, dulu pasti betah banget Sultan beserta keluarganya menghabiskan waktu di sini. Istana Topkapi ini merupakan kediaman resmi Sultan. Usia istananya 400 tahun. Sebenarnya lebih cocok disebut kota dalam kota. Luasnya lebih dari 700.000 meter persegi. Dan terdapat bangunan-bangunan lain di dalam areal seluas ini. Seperti bangunan gereja, sisa peninggalan kerajaan Bizantium. Gereja Haji Airin namanya. Bukan sembarangan gereja. Inilah gereja tertua yang pernah ada di Konstantinopel. Nama lain dari Istanbul sebelum ditaklukkan. Gereja ini dibangun sejak abad keempat dan masih bertahan hingga kini. Setelah Bizantium ditaklukkan, gereja ini lantas berubah fungsi menjadi gudang persenjataan. Sekarang, gereja Haji Airin difungsikan sebagai museum militer. Wah, kayaknya harus beli tiket dulu nih. Untuk masuk ke Istana Topkapi ini, tiketnya 20 lira. Mahal juga, tapi nggak apa-apa. Wajib dilihat soalnya peninggalan Kesultanan Ottoman. Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagian dari Istana Topkapi itu apa aja sih? Wih, banyak banget seksi-seksi yang ada di Istana Topkapi nih. Ada 23 seksi yang harus dikunjungin dari jam 9 pagi sampai jam 4. Puas nggak tuh? Ya udah, kalau gitu daripada kelamaan, mendingan saya langsung masuk ke dalam. Butuh energi ekstra nih buat ngelilingin Istana Topkapi. Oh ya, khusus hari Selasa, Istana Topkapi ditutup bagi pengunjung. Jadi jangan sampai salah hari berkunjung ya. Dari Taman Divani, saya siap untuk memasuki gerbang penghormatan atau Babus Salam. Gerbang penghormatan ini dibangun tahun 1542 sebagai bentuk penghormatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerbang ini dinamakan juga Gerbang Tengah. Fungsinya sebagai penghubung antara taman dengan istana yang berada di dalam. Kalau diamati, kedua menara di sisi kanan dan kiri arsitekturnya bergaya Bizantium. Sayangnya, kamera video nggak boleh merekam sampai jauh ke dalam taman istana. Padahal ada bangunan pavilion yang sekarang difungsikan sebagai museum arkeologi. Sultan Mahmud II menjadikan kamar khusus raja di Istana Topkapi sebagai ruangan untuk menyimpan amanah-amanah suci. Ada sebanyak 605 barang-barang yang tercatat di museum ini. Wow, banyak banget ya. Inilah pedang Nabi Daud. Berat 229 gram, panjang 101 cm. Pegangannya berlapis kulit disepuh bintik-bintik perak. Ini tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dipajang di etalase dengan latar Gunung Sinai. Hadiah dari mertuanya, Nabi Syuaib alaihissalam.
Panjangnya 122 cm, terbuat dari batang pohon. Di bagian atas terdapat bekas pangkasan cabang. Nabi Musa dikaruniai mukjizat berupa tongkat dan telapak tangan yang bercahaya. Sebagai bukti kenabian, tongkat Nabi Musa ini bisa berubah menjadi ular naga besar. Mukjizat kedua, dengan tongkat ini Nabi Musa dapat membelah Laut Merah menjadi 2 bagian sehingga terdapat jalan di tengahnya. Panci Nabi Ibrahim berumur 2000 tahun sebelum Masehi. Tinggi 12 cm, berdiameter 22 cm. Sorban ini tercatat pada tahun 1450 milik Nabi Yusuf. Potongan tulang tengkorak Nabi Yahya. Ini tangan Nabi Yahya yang sudah dibumikan dan dilapisi emas. Pada jari telunjuk terdapat tulisan kekasih Allah. Dan pada pergelangan tangan terdapat tanda bertuliskan ini adalah tangan pembaptis. Inilah ruangan amanah-amanah suci. Di dalam ruangan ini terdapat benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki kanan Rasulullah SAW. Telapak kaki ini didatangkan dari Libya pada abad ke-19. Telapak ini dipercaya sebagai mukjizat Rasulullah, bekas kakinya menginjak bumi sewaktu bermi'raj ke langit. Dalam kotak berlapis emas dengan tutup ganda ini terdapat jubah Rasulullah SAW. Sedang dalam kotak berwarna hitam pekat terdapat bendera milik Rasulullah. Ketika Rasulullah mencukur rambut dan janggutnya untuk dijadikan kenangan, para sahabat mengumpulkan serta menyimpannya. Pada saat Haji Wada, setelah melepaskan ihram, rambut dan jambang Rasulullah yang dicukur diizinkan untuk disebarkan kepada kaum muslimin. Rambut dan jambang Rasulullah ini sebagian tersimpan di ruang amanah suci Istana Topkapi. Di istana ini terdapat 3 buah alas kaki. Ini salah satu alas kaki yang dipakai Nabi Muhammad, bercorak Yaman. Alas kaki ini disimpan dalam kotak perak. Stempel ini terbuat dari batu akik berbentuk cincin dan selalu dipakai di jari Rasulullah. Dalam teks ini terdapat riwayat penciptaan Nabi Muhammad, bentuk fisik dan sifat-sifat yang menyertainya. Di dalam etalase kaca ini terdapat pedang Nabi Muhammad. Ada yang terbuat dari jenis pohon rotan dan ada juga yang berlapis emas. Semoga dengan menyaksikan peninggalan bersejarah tadi bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita ya, apalagi menjelang bulan Ramadan. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Dan nantikan terus tayangan menelusuri jejak Islam di negara lainnya. Sampai jumpa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu